Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, dan hal-hal lain atau info lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan satu informasi penting tentang penyebab data info GTK tidak valid sehingga SKTP tidak terbit, akhirnya TPG tidak cair. Nah, apa solusinya? Solusinya ada pada video ini, maka ikuti video ini sampai selesai karena menjelang akhir video ini adalah solusi penyelesaian penyebab data info GTK tidak valid sehingga SKTP tidak terbit dan akhirnya TPG tidak cair. Untuk seterusnya, saya harapkan kepada teman-teman semuanya supaya like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya setiap informasi yang disampaikan melalui channel ini tidak ketinggalan di layar Bapak Ibu. Teman-teman semuanya, langsung pada pembahasannya. Ada beberapa penyebab SKTP tidak bisa terbit. Di antaranya adalah jumlah jam mengajar atau JJM di sekolah induk kurang. Kemudian mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya atau tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Nah, ini misalnya sertifikat pendidik yang tertera adalah mata pelajaran PJOK misalnya ya. Nah, sementara guru yang bersangkutan mengajar PJOK kurang dari jumlah target sesuai dengan peraturannya, dan yang lebihnya mengajar mata pelajaran lain. Nah, tentunya inilah yang disebut dengan mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya atau mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Nah, demikian dengan ketidakhadiran guru yang mungkin melewati batas yang ditentukan, yaitu banyak absen. Nah, ini juga terdeteksi di Dapodik sesuai dengan apa yang telah diinput oleh operator dan lain dan sebagainya. Acuan penerbitan SKTP telah diatur melalui Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kemudian, kenapa SKTP belum terbit? Nah, jika SKTP tidak bisa terbit, maka hak untuk mendapat tunjangan sertifikasi pun bakalan tidak terpenuhi. Nah, dengan demikian itu kan sangat disayangkan. Nah, dalam 1 tahun, Dirjen KTK menerbitkan SKTP 2 kali, yaitu semester 1 atau semester ganjil dan semester 2 atau semester genap. Sedangkan pembayarannya dilakukan per 3 bulan sekali atau per tribulan melalui transfer daerah ke kas pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah mentransfer ke rekening setiap guru. Besarannya tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan profesi, yaitu bagi guru swasta atau guru yayasan yang belum mendapatkan SK Inpasing penyetaraan, yaitu sebesar 1.500.000 per bulan. Dan bagi guru swasta atau guru yayasan yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan sudah memiliki SK penyetaraan atau yang disebut dengan SK Inpasing, maka besaran tunjangan profesinya atau tunjangan sertifikasinya sesuai dengan kesetaraannya, di mana pada SK Inpasingnya sudah ditentukan masa kerja dan golongannya. Nah, berdasarkan masa kerja dan golongan, di situ kita berpedoman berapa kira-kira besaran tunjangan profesinya. Nah, biasanya itu setara dengan PNS. Ini khusus untuk guru yayasan atau guru swasta yang sudah memiliki serdik dan sudah memiliki SK Inpasing. Namanya saja SK Inpasing adalah SK penyetaraan. Nah, penerbitan SKTP ini bisa dilihat melalui situs info GTK. Itu sudah biasa ya. Oleh karena itu, setiap guru diharapkan memperhatikan kelengkapan dan validasi datanya masing-masing yang dapat dicek melalui info GTK. Jika ada kesalahan data atau data yang belum lengkap sehingga mengakibatkan info GTK belum valid,
dan SKTP belum terbit, maka guru yang bersangkutan cukup melakukan perbaikan datanya melalui operator sekolah. Setelah data yang salah atau kurang sudah diperbaiki oleh operator sekolah, maka operator sekolah segera melakukan sinkronisasi. Setelah operator sekolah melakukan sinkronisasi dengan benar, tunggu beberapa hari dan cek kembali datanya melalui info GTK, maka data Bapak Ibu guru akan berubah sesuai dengan perubahan seperti di Dapodik dan datanya menjadi valid. Jika data yang dimasukkan atau di-entry ke Dapodik oleh operator sekolah sudah benar, tetapi info GTK masih belum valid, Anda dapat menghubungi operator dinas pada dinas pendidikan masing-masing. Jangan lupa baca juga kriteria guru penerima tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru TPG. Pertanyaan lagi, kenapa SKTP belum terbit? Untuk dapat menerbitkan SKTP, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh guru yang bersangkutan. SKTP bisa terbit jika data pada info GTK dinyatakan valid. Data pada info GTK valid jika isian data pada Dapodik sesuai dan benar seperti yang telah diatur pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Untuk dapat dinyatakan valid jika data-data yang digunakan sebagai syarat penerbitan SKTP, ini tahun 2020 kemarinnya, nah sekarang kita kan 2021, harus lengkap. Data-data yang harus diverifikasi sebagai syarat penerbitan SKTP adalah sebagai berikut, dan pada info GTK juga dinyatakan valid. Untuk dapat dinyatakan valid, data-data yang digunakan sebagai syarat penerbitan SKTP harus lengkap. Nah, apa kira-kira data itu? Coba perhatikan Bapak Ibu. Pada info GTK itu banyak hal yang perlu kita perhatikan. Nah, misalnya verifikasi NUPTK-nya, kemudian verifikasi kelulusan. Nah, verifikasi NUPTK, Bapak Ibu masing-masing mengecek data info GTK-nya, apakah NUPTK-nya sudah benar. Data-data yang ada pada kolom NUPTK itu sudah benar atau belum. Nah, tentunya jika sudah benar, maka itu tidak jadi persoalan. Kalau tidak benar atau mungkin terdapat data yang tidak sesuai, itu segera lakukan perbaikan melalui operator sekolah. Berikut verifikasi kelulusan. Nah, ini juga verifikasi kelulusan. Yang maksudnya verifikasi kelulusan ini artinya verifikasi kelulusan PLPG kalau dulunya PLPG, dan yang akhir-akhir ini adalah untuk memperoleh sertifikat pendidik melalui PPG. Nah, kemudian verifikasi status kepegawaian. Nah, di verifikasi status kepegawaian di sini, misalnya NPTK-nya juga termasuk, kemudian pangkat dan golongan, dan data-data lain yang ada pada bagian verifikasi status kepegawaian. Kemudian verifikasi penugasan atau beban kerja. Nah, ini misalnya jumlah jam mengajar ya. Ini harus kita perhatikan ini. Jumlah jam mengajar apakah sudah benar atau tidak, mencukupi atau tidak. Nah, ini kadang-kadang masalah tentang verifikasi penugasan atau beban kerja. Banyak guru yang mengalami data info GTK yang tidak valid sehingga SKTP tidak terbit oleh karena kekurangan jam mengajar. Ini terutama pada sekolah induk. Kemudian, oleh karena kekurangan jam mengajar pada sekolah induk, lalu mengajar di sekolah lain untuk memenuhi beban kerja atau beban tugas yang jumlahnya 24 jam. Nah, ini yang sering bermasalah karena sinkronisasi data sekolah induk dengan sekolah non-induk itu tidak pernah bersamaan atau sering tidak sesuai waktu. Berikut verifikasi rombongan belajar. Kemudian verifikasi jam tatap muka. Nah, demikian juga ini ya, verifikasi jam tatap muka itu harus disesuaikan. Kemudian verifikasi tugas tambahan. Nah, mengenai tugas tambahan, ya jelasnya itu ada pengurangan jumlah tatap muka ya. Misalnya wakil kepala sekolah, kemudian
ketua kompetensi keahlian atau kaprodi atau ketua jurusan, kepala perpustakaan, kepala bengkel, kepala unit produksi, dan seterusnya, itu beban tugasnya hanya 12 jam pelajaran. Nah, tentunya karena hanya 12 jam pelajaran, ini sangat mudah untuk pemenuhan jam mengajar pada Dapodik. Karena tugas tambahannya juga dihitung 12 jam. Kemudian verifikasi keaktifan atau kehadiran. Nah, jika verifikasi keaktifan atau kehadiran ini tidak sesuai, maka jelas ada pengaruhnya terhadap penerbitan SKTP. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu tentang kenapa SKTP tidak terbit atau data info GTK tidak valid. Mungkin ada beberapa kelemahan-kelemahan, maka kelemahan itu mesti diperbaiki jalurnya, yaitu melalui operator sekolah masing-masing. Nah, dalam hal ini juga dituntut teman-temannya semuanya untuk selalu aktif untuk mengecek info GTK, untuk mengetahui ada perubahan atau tidak, ada kejanggalan atau tidak pada data yang telah di entry. Karena apapun ceritanya, manusia tidak bisa kita hindari dari kesalahan atau kesilapan. Untuk kelengkapan data-data di atas mengacu pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ya, penjelasannya tadi sudah ya Bapak Ibu. Nah, demikian informasi yang saya sampaikan melalui channel ini. Kiranya hal ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, dan lebih khususnya bagi teman-teman yang mungkin data info GTK-nya belum valid sehingga SKTP tidak terbit, yang pengaruhnya juga tunjangan profesi guru tidak cair. Nah, inilah informasi ini, apa penyebabnya dan juga solusinya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu mampu menyimak apa informasi yang barusan saja ditonton melalui channel ini. Demikian, terima kasih.